Sebelum menonton video ini, silahkan klik like, subscribe, dan klik tanda loncengnya untuk mendapatkan update video terbaru. Oke, ini adalah langkah ketiga bagaimana melakukan pendaftaran kartu prakerja. Jadi kemarin di video pertama langkah pertama sudah kita mendaftarkan akun. Lalu setelah itu diverifikasi sudah. Lalu langkah tes motivasi dan kemampuan dasar. Nah, sekarang video kali ini yaitu akan membahas tentang tes motivasi dan kemampuan dasar. Mari kita coba login ke website kartu prakerja. Kita klik masuk. Kita coba login. Nah, di video sebelumnya sampai ke tahap ini. Jadi setelah kita mengisi verifikasi dengan OTP dan lain sebagainya sudah selesai, maka kita sekarang memasuki ke tahap tes motivasi dan kemampuan dasar. Di sini ada notifikasi pertanyaan pendaftar. Apakah Anda sedang sekolah atau kuliah? Jika sedang, klik iya. Jika tidak, ya udah klik tidak. Karena ini untuk prakerja. Lalu kita klik berikutnya. Oke, lalu ada lagi pertanyaan untuk pendaftar. Apakah saat ini Anda menganggur? Nah, jika Anda memang menganggur, klik iya. Kita klik berikutnya. Selanjutnya untuk pernyataan pendaftar, bukan pertanyaan ya. Apakah Anda pegawai atau karyawan? Klik berikutnya. Apakah Anda memiliki kontrak kerja? Klik selesai. Pernyataan pendaftar selesai. Terima kasih sudah mengisi pernyataan kamu. Pernyataan yang kamu isi sudah berhasil disubmit ya. Nah, ini ada notifikasi dari website kartu prakerja ini. Lalu kita klik OK. Nah, setelah kita melewati beberapa pertanyaan untuk pendaftar, beberapa pernyataan untuk pendaftar, maka sekarang kita masuk ke tes motivasi dan kemampuan dasar. Tes motivasi dan kemampuan dasar ini yaitu sebagai prasyarat untuk menerima kartu prakerja. Kita perlu mengikuti tes motivasi dan kemampuan dasar. Jadi ikuti beberapa petunjuk berikut sebelum mulai tes. Sebelum pengerjaan, yang pertama pastikan kamu berada di tempat yang kondusif. Pastikan kamu berada di tempat dengan koneksi internet yang stabil. Lalu bila perlu, kamu bisa menggunakan alat bantu coret-coret seperti kertas dan pensil atau pulpen untuk menyelesaikan soal. Nah, mengenai tes ini berisi 18 soal dengan durasi maksimal pengerjaan 25 menit. Wah, ini di waktu nih 25 menit. Yang kedua, jika waktu habis, tes akan dianggap selesai dan dikirim secara otomatis. Lalu yang terakhir, soal yang diuji berupa pengoperasian matematika, pengurutan instruksi, dan pemahaman bacaan non-sastra. Oke, jika Anda siap untuk mengikuti tes motivasi dan kemampuan dasar ini, silahkan klik tombol di bawah ini. Semoga berhasil ya. Kita coba mulai tes sekarang. Kita klik. Oke, pertanyaan pertama. Ini seperti ujian biasa, jadi silahkan kita isi semuanya sampai 18 pertanyaan. Ini contoh-contoh pertanyaan seperti ini. Kita lihat ada tabel. Harga gula pasir tahun 2014, Juli 9.500, Agustus 10.000, September 10.500, Oktober 12.000. Berarti kesimpulan dari tabel tersebut adalah, saya pilih B. Sejak bulan Juli hingga Oktober harga gula pasir mengalami kenaikan. Kita klik berikutnya. Ini soal apa? 1 tambah 6 ya 7. Kita klik berikutnya. Seberapa setuju atau tidak setujukah Anda dengan pernyataan berikut? Kegagalan yang pernah saya alami pada masa lalu adalah karena saya kurang berbakat. Nah, ini pertanyaan bentuknya tes motivasi ini. Saya tidak setuju. Kita klik berikutnya, pertanyaan keempat. Nah, sama ini setuju atau nggak setuju. Ini tentang tes motivasi. Saya merasa minder atau rendah diri pada saat orang lain bisa melakukan sesuatu lebih baik dari saya. Tidak setuju. Karena semua orang punya kemampuannya sendiri-sendiri. Kita klik pertanyaan berikutnya. Saya menunda pekerjaan yang saya tidak suka melakukannya. Tidak setuju. Karena nggak boleh tunda-tunda. Suka atau tidak suka ya kerjakan. Pertanyaan 6. Jika pekerjaan lebih susah dari yang saya perkirakan, saya tidak akan teruskan. Tidak setuju juga. Ya teruskan aja, siapa tahu kan gagal, ya bagus kalau gagal. Berarti kan kita ada kegagalan. Lanjut, pertanyaan nomor 7. Seberapa setuju atau tidak setujukah Anda dengan pernyataan berikut? Saya sering memulai kegiatan namun jarang menyelesaikannya. Sangat tidak setuju. Seberapa setuju atau tidak setujukah Anda dengan pernyataan berikut? Saya takut mencoba hal baru karena saya takut gagal. Sangat tidak setuju. Berikutnya, berapa jam kira-kira Anda akan alokasikan waktu untuk mengikuti pelatihan online dalam program kartu prakerja? Ya 1-2 jam per hari lah, lumayan buat nambah ilmu. Kita klik berikutnya. Mengapa Anda berminat ikut program kartu prakerja? Pertama, saya kehilangan pekerjaan. Yang kedua, saya butuh tambahan uang untuk kebutuhan sehari-hari. Sedih amat, ya Allah.
Yang ketiga, saya bosan dan butuh aktivitas baru. Wah, ini gabut. Yang keempat, saya ingin meningkatkan keterampilan. Yang kelima, saya ingin membuka usaha baru. Nah, ini bagus nih, D apa E? Kalau saya ya ingin meningkatkan keterampilan. Kita klik berikutnya. Lalu setelah selesai mengisi, silahkan klik selesai. Ya, nah, konfirmasi jawaban. Sudah yakin dengan semua jawabanmu? Nah, kalau sudah yakin ya klik ya sudah lah. Kalau belum ya silahkan periksa lagi mumpung ada waktu gitu kan. Kita klik ya sudah. Nah, oke, selesai. Lalu tes kamu sudah berhasil dikumpulkan dan akan segera kami evaluasi. Jadi nanti tim prakerja akan melakukan evaluasi dari hasil tes kita, lulus atau enggak gitu. Kita klik cek dashboard. Nah, seperti ini. Terima kasih telah mengikuti tes. Klik tombol gabung pada gelombang yang sesuai preferensimu untuk mengikuti seleksi selanjutnya. Oke. Nah, sementara ini gelombang tidak ditemukan. Jadi setiap minggunya dibuka gelombang dari hari Senin sampai Kamis kalau tidak salah sampai pukul 14. Jadi silahkan nanti tunggu gelombang selanjutnya karena gelombang pertama ini sudah habis gitu. Terima kasih untuk tutorial ini. Selanjutnya nanti coba kita ikuti lagi tutorial mengikuti gelombang pada prakerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.